Ya, dimanapun Anda berada, Lintas Palembang Siang kembali kita hadirkan di hari ini Minggu 23 Januari 2022. Sebagai cerita pertama Lintas Palembang Siang kita akan hadirkan cerita untuk adik. Halo adik-adik, yuk dengarkan program terbaru dari RRI Palembang dalam program Cerita Adik. Program yang akan diisi dengan cerita dan lagu-lagu gembira yang dibawakan oleh pendongeng cilik Sumatera Selatan. Mereka akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dengan cerita yang dibawakan dengan seru juga ceria. Dan tentu saja ceritanya mempunyai pesan kebaikan untuk kita semua. Yuk kita dengarkan cerita dari para pendongeng cilik Sumatera Selatan. Hashtag cerita dariku, pesan kebaikan untukmu. Ya adik-adik, apa kabar semuanya? Yang pasti kakak harapkan adik-adik semuanya sehat ya. Apalagi ini hari Minggu, hari yang kumpul bersama keluarga, sama mama papa, sama adik. Semuanya bisa menikmati libur. Nah hari ini dari Pro 1 kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita adik hari ini. Dengan satu temanya, ini nanti kita tanya langsung dengan ya presenternya juga. Nanti kita kenalan langsung dengan pendongeng cilik Sumatera Selatan. Hari ini bersama acara kita Cerita Adik. Dan nanti kita akan ajak ngobrol dua adik-adik kita yang luar biasa hari ini bersama Pro Satur Palembang Kanal Inspirasi. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Iya, sekarang waktunya kita ngobrol langsung dengan presenter kita yang sudah tidak asing dan juga pendongeng cilik Sumatera Selatan yang sudah hadir di studio. Halo, apa kabar Alifa? Halo Kak, Iya, alhamdulillah baik. baik, sehat ya? Iya Kak, alhamdulillah Alifa sehat. Gimana tuh sebelahnya di bawah tuh sehat juga?
Sehat Ih, juga sehat juga dong. ya. Kayaknya kalau Kalifa datang tuh pasti ada yang nemenin ya. Dan iya ada Cika. Cika selalu setia sama Alifa. Tiap ini datang ke RRI pasti ikut juga ya. Iya, karena Cika itu Mm. teman setianya Alifa. Oh, jadi di mana ada Alifa ada Cika ya? Kecuali Betul. sekolah mungkin gak dibawa ya. Iya, Baik Alifa gimana cita sekolahnya kemarin? Udah PTM berapa minggu nih? Alifa masih sekolahnya 1 minggu 2 kali masih. 2 kali ya. Mm-mm. Jadi 1 minggu 2 kali belum full. Iya, insya Allah Mm-mm. bulan Februari. Februari 3 kali seminggu. 3 kali seminggu, oke. Nanti kenalin juga sebelahnya ya, ada adik kita Hikmah yang nanti akan dongeng hari ini. Oh iya, Alifa, tema kita hari ini apa nih, Alifa? Tema kita hari ini tentang Monumen Perjuangan Rakyat, Kak. Monpera ya? Iya, betul. Sudah pernah belum ke sana, Monpera? Pernah dong. Gimana tuh rasanya udah pernah ke sana? Tempatnya itu bagus banget. Bagus ya. Iya. Oh, luar biasa. Itu mengingatkan kita pada perjuangan pejuang kita dulu tuh yang pasti Alifa ya. Betul. Baik, Alifa silakan dikenalin temannya. Iya, Alifa langsung Terima saja. kasih, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Cika. Selamat pagi Kak. Berjumpa lagi di program Cerita Adik bersama RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Hari ini Minggu 23 Januari 2022 bersama saya Alifa Syakira dan teman kecil saya Cika. Apa kabar teman-teman semua? Dan apa kabar juga Cika? Semoga kita sehat selalu ya. Kak, coba tambahin jadi Cika cantik. Pasti seru. Iya deh. Apa kabar Cika cantik? Gitu ya? Iya, betul. Alhamdulillah Cika baik. Kalau Kak Aliha, apa kabar juga? Alhamdulillah baik juga dong. Nah teman-teman, hari ini Alifa menyapa langsung kalian semua dari studio Pro 1 RRI Palembang. Dan selama 1 jam ke depan, Alifa akan mengajak teman-teman semua seru-seruan. Tentunya Alifa akan hadirkan pendongeng cilik dari Kampung Dongeng Sumatera Selatan yang akan membacakan cerita untuk kita semua. Dan juga Alifa akan memutarkan lagu-lagu kesayangan kita semua. Kalian juga boleh gabung ngobrol bareng kita dari telepon di 0711369977. Dan kita juga live loh di YouTube RRI Palembang. Tentunya kalian juga bisa komen dan tanya-tanya pastinya tentang tema kita pagi ini, yaitu tentang Monumen Perjuangan Rakyat atau yang sekarang udah bagus banget loh. Kita akan cari tahu tentang sejarah atau asal-usul Monpera yang berada di kota Palembang. Penasaran gak? Iya dong. Nanti ya, Alifa mau puterin dulu satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Cerita Adik. Ada banyak kata-kata di dunia untuk ungkapkan cinta. Artikan saya. Susah, mudah, beda-beda cara-cara, namun artikan cinta. Indah bermata,
しています사랑해요 사랑해 알로하 야 always cephabkan다고 sama saja I love you Coba bilang wo aini, Netiero te amo, watashi wa anata o aishite imasu. Sarangeyo sarange, aloha wo ya oe, makin setiap kata o, sama saja I love you. Coba bilang wo aini, Netiero te amo, watashi wa anata o aishite imasu. Sarangeyo sarange, aloha wo ya oe, makin setiap kata o, sama saja I love you. Aku ingin jadi reporter. Kelak aku ingin jadi peluan. Cita-citaku, bingung aku. Aku sih pengen jadi musisi. Kalau aku ingin jadi presiden. Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya? Kembali lagi bersama Alifa di Cerita Adik. Kak, Cika mau tanya, kalau Montera itu kepanjangannya apa ya, Kak? Oh, kalau kepanjangan Montera itu adalah Monumen Perjuangan Rakyat, Cika. Oh, gitu ya. Coba Kalifa jelasin dulu tentang Montera itu apa sih? Iya deh, Kak Alifa akan jelasin. Tapi Cika duduk yang manis dulu ya. Siap, Kak. Teman-teman, tahu nggak sih Monumen Perjuangan Rakyat atau yang disebut juga dengan Montpera terletak di Jalan Merdeka, tepatnya di seberang Masjid Agung Palembang, Sumatera Selatan. Montpera memiliki bentuk yang unik yang terdapat patung burung Garuda yang berukuran besar di bagian dinding. Dan di bawahnya terdapat tulisan fungsi dan makna dari arsitektur. Museum Montpera dibangun untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda II yang pada saat itu Belanda mengepung kota Palembang dengan mengarahkan tank dan artileri. Belanda juga menembaki pejuang nasionalis serta menjatuhkan bom dan granat di kota Palembang. Pertempuran itu terjadi di kota Palembang selama 5 hari 5 malam. Jadi di Palembang itu banyak banget ya teman-teman peninggalan dari masa penjajahan yang ada di kota Palembang. Kalau jembatan Ampera hadir pada masa penjajahan Jepang. Sedangkan Montpera hadir pada masa penjajahan Belanda, teman-teman. Eits, tunggu dulu. Sebelum Alifa lanjutin, Alifa akan memperkenalkan pendongeng cilik kita hari ini. Penasaran kan? Oke deh, Alifa kasih tahu ya. Namanya Kalila Utial Hikmah atau biasa dipanggil Kak Hikmah. Kak Hikmah ini adalah anak dari Umi Yuli dan Abi Iqbal. Kak Hikmah sekarang duduk di kelas 2 sekolah dasar dan bersekolah di SDN 169 Palembang. Kak Hikmah ini walaupun masih kecil dan imut, tapi dia juara kelas terus loh. Aktivitasnya banyak. Salah satunya Kak Hikmah mengikuti kelas pendongeng cilik angkatan kedua binaan Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Yuk kita panggil Kak Hikmah. Halo Kak Hikmah. Halo Kak Alifa. Kak Hikmah apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kak Alifa apa kabar juga nih? Alhamdulillah Kak Alifa baik juga. Kak Hikmah, tahu nggak? Hari ini kita sedang membahas tentang Montpera. Kak Hikmah udah tahu belum Montpera itu di mana dan bagaimana sejarahnya? Wah, pasti seru banget.
Kak, tapi aku belum tahu sejarahnya. Hikmah juga belum pernah ke sana, Kak. Emang bagus ya? Iya dong. Oke deh. Nanti Kak Alifa kasih tahu ya. Sebelum Alifa lanjutin membahas sejarah tentang Montpera, kita dengerin dulu yuk Kak satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di Cerita Adik. Pernahkah engkau melihat daun-daun yang menari saat angin membawa pesan semesta? Cobalah untuk mendengar bisikan angin bertiup, betapa indah cinta dari kuasanya. Bumi dipijak, langit dijunjung, semesta dan isinya. Dengan alam ini, dengan sepenuh hati, percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati, percaya mereka juga putus cinta. Oh 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 cinta, ah 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 ah, oh 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 cinta. Pernahkah kau merasakan dipeluk hangat mentari atau menari riang di bawah hujan? Bumi dipijak, langit dijunjung, semesta dan isinya. Dengan alam ini, dengan sepenuh hati, percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati, percaya mereka juga putus cinta. Oh 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 cinta, ah 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 ah, oh 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 cinta. Kicau burung yang bernyanyi seolah setuju. Dengarkanlah dengan hati kecilmu. Oh, dengan alam ini, dengan sepenuh hati, percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati, percaya mereka juga putus cinta. Dengan alam ini, dengan sepenuh hati, percaya mereka juga seperti kita. Jaga alam ini dengan sepenuh hati, percaya mereka juga putus cinta. Oh 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 cinta, ah 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 ah, oh 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 cinta. Oh 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 cinta, ah 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 ah, oh 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 cinta. Cinta. Kembali lagi di Cerita Adik bersama Alifa di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Oke Kak Hikmah, sekarang Alifa jelasin lagi ya tentang Montpera. Oke deh. Sejarah pembangunan Museum Montpera berasal dari inisiatif mendirikan sebuah monumen peringatan perjuangan kemerdekaan di Palembang. Pengisian ide ini adalah para sesepuh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia wilayah Sumatera Selatan yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI.
Tanggal 2 Agustus tahun 1970, inisiatif ini disampaikan pada rapat LVRI. Hingga pada akhirnya, tepat tanggal 17 Agustus tahun 1975, diadakan upacara pertama peletakan batu monumen. Sebagai tindak lanjutnya, pembangunan museum dibangun sejak tahun 1980 sampai tahun 1988 secara bertahap menggunakan APBD. Pemerintahan tingkat 1 Sumatera Selatan. Tanggal 23 Februari tahun 1988, Museum Monpera diresmikan oleh Menko Kesra Haji Alamsyah Ratu Prawi Negara. Nah, gimana Kak? Udah ngerti belum? Masih panjang nih sejarahnya. Bantuin baca ya. Sini Kak, biar Hikmah yang lanjutin. Teman-teman, fungsi Museum Monpera tertuang di dinding monumen tepat di bawah patung Garuda. Di dinding itu dituliskan monumen perjuangan rakyat Sumatera bagian selatan. Fungsi menggali kembali kesadaran sejarah perjuangan dalam menegak kemerdekaan nasional, sifat mengingatnya semua aktivitas perjuangan Hikmah agar menjadi suri teladan bagi generasi penerus cita-cita bangsa. Maksud mengenang jasa-jasa pahlawan bangsa sebagai titik nol generasi muda dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan. Benar Kak Hikmah. Ternyata panjang juga ya sejarah tentang Monpera. Nah, sekarang waktunya Kak Hikmah membacakan cerita untuk kita semua. Kira-kira judul dongengnya apa ya? Judul dongengnya adalah Kebun Mangga Pak Somad. Cerita ini Hikmah membaca dari buku 20 Cerita Kak Awam. Wah, kok Alifa jadi penasaran ya? Tapi jangan dibacakan dulu ya Kak, karena kita akan putarkan lagi satu lagu berikut ini. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Ni hao, saya berada di atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya, tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih sayang. Yuk naik lagi.
Assalamualaikum. Saya di atas Timur Tengah, tepatnya di negara Mesir. Saya melihat terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Kemudian saya melihat piramid, bangunan karya zaman Faraon. Oke, terbang lagi yuk. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senang melintasi bumi, oh indahnya dunia. Avwa, saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Oke, arrivederci. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senang melintasi bumi, oh indahnya dunia. Oh sungguh senang melintasi bumi, oh indahnya dunia. Hore, saya kembali pulang. Senang deh rasanya melihat keindahan milik kita sendiri. Bali, Borobudur, Danau Toba. Pokoknya kesemuanya itu tidak kalah menarik deh dari yang kita lihat di negara lain. Oke teman-teman, pesan saya, kita harus bangga dengan milik kita sendiri. Bye-bye. Kembali lagi di Cerita Adik bersama Alifa di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Oke deh Kak, karena Alifa dan teman-teman di rumah penasaran sama ceritanya, Kak Hikmah langsung mulai saja ya. Terima kasih Kak. Hikmah mulai ya ceritanya. Kebun mangga Pak Somad. Siang hari udara begitu panas. Ani kegerahan dan menyeka keringatnya sambil melihat ke sekeliling. Tak ada satupun pohon di sana. Orang-orang telah menebangnya. Ani terpikir untuk menanam kembali. Tapi pohon apa ya? Tiba-tiba Ani mendapat ide. Aha! Pohon mangga saja. Selain bisa untuk berteduh, buahnya juga bisa dimakan. Aku harus mencari bibitnya. Tidak jauh dari rumah Ani, terdapat sebuah kebun yang tidak terlalu luas. Ani menemui Pak Somad, pemiliknya. Setelah mengucap salam, Ani langsung menyatakan maksud kedatangannya. Pak Somad, rumahku sama sekali tidak ada pohonnya. Boleh aku meminta bibit mangga? Tentu boleh, Nak. Itu di sana. Pak Somad menunjuk pohon mangga setinggi tubuh Ani. Akarnya terbungkus pot plastik. Batangnya terlihat kuat. Daunnya hijau segar di antara dahan-dahan yang bercabang. Kalau dari bibit akan lama besarnya. Tapi Pak, itu buat kamu. Bapak bangga ada anak kecil yang mau menanam pohon. Kampung kita akan hijau dan sejuk. Kita bisa menghirup udara segar setiap hari. Selain itu, dengan banyak pohon tumbuh, air hujan akan mudah terserap.
kita akan terbebas dari bahaya banjir. Aku mempelajarinya di sekolah. Ani dan Pak Somad sama-sama tertawa. Lalu Pak Somad menawarkan mangga dari pohon yang lebih besar. Buahnya ranum siap dipanen. Ani senang, bukan main. Dengan bangga, Ani memencet dan memetik buahnya. Baru dapat beberapa, seekor semut bergerak di kakinya. Semut! Pak Somad tertawa dan segera menolongnya. Setelah itu, Ani pamit pulang, membawa sekantong mangga matang dan sebatang pohon untuk ditanam di rumahnya. Di tengah perjalanan, Ani melihat kebun mangga yang sangat luas, melebihi kebun Pak Somad. Tapi sebelum sampai di batas pagar, tiba-tiba seseorang meneriakinya. "Hei anak kecil, mau apa kamu?" Ani langsung tertunduk, lalu pelan-pelan mengangkat wajahnya. Tak ada siapa-siapa di hadapannya. Ani pun berbalik dan terkejut melihat sosok bertubuh besar yang melototinya. Orang itu memainkan kumisnya yang menyilang di atas bibir. Tidak seorang pun boleh masuk ke sini. "Bapak siapa?" "Aku Tohir, orang kaya pemilik kebun mangga yang luas ini." "Boleh aku minta satu pohonnya?" "Minta? Enak saja. Tidak boleh. Hanya aku yang boleh menanam mangga." "Kenapa begitu? Bukankah semakin banyak yang menanam pohon, kampung kita akan semakin sejuk?" "Dari mana kamu tahu?" "Pak Somad, beliau yang mengajarkannya." Ani tidak takut lagi setelah menyadari bahwa lelaki itu sama-sama manusia. Meskipun kebunnya tidak terlalu luas, Pak Somad juga memberiku satu pohon gratis. Tidak pelit seperti Bapak. "Kamu bilang aku pelit? Enak saja. Sudah capek-capek menanam dan merawatnya. Masa mau dibagikan gratis? Aku mau jadi orang paling kaya di kampung ini." "Somad? Siapa Somad? Di mana kebun mangganya?" Pak Tohir kesel sendiri. Diam-diam penasaran dengan kebun mangga yang diceritakan Ani. Setelah Ani pulang dan memberitahu letak kebun Pak Somad, muncul niat jahat di dalam diri Pak Tohir. Ia iri dan berniat merusak kebun Pak Somad. "Aku harus membuat ramuan beracun agar semua pohon mangga Pak Somad itu mati. Dengan begitu, semua orang hanya akan membeli mangga dariku." Pada malam yang sepi, Pak Tohir melaksanakan niat jahatnya. Ia menuju kebun Pak Somad. Lalu dengan cepat menuangkan ramuan beracun pada setiap pangkal pohon. Tinggal tunggu besok. Keesokan harinya, Pak Tohir tidak pergi ke kebunnya. Tapi kebun Pak Somad, ia terkejut melihat Pak Somad dibantu para tetangga sedang panen. Aroma mangga matang menyebar wangi. Penasaran, Pak Tohir pun mendekat. "Hei Somad, kok masih bisa panen? Pohon manggamu baik-baik saja." Pak Somad tersenyum, tidak menghiraukan bisik-bisik para tetangga yang curiga dengan pertanyaan penyelidik dari Pak Tohir. "Saya tidak mengerti." Pak Tohir melihat orang-orang memandang tidak senang.
Dia pun berbohong untuk menutupi kecurigaan mereka. Ah, tidak apa-apa. Semalam saya lihat segerombolan hama menyerang kebun mangga di kampung kita. Saya pikir mangga Pak Somad yang diserang. Oh, itu. Saya juga lihat semalam. Mungkin ada sesuatu yang ditaburkan sehingga menarik perhatian serangga. Tapi syukurlah Tuhan masih menyelamatkan kebun mangga saya. Terus serangga itu pergi kemana? Kalau tidak salah ke arah utara, ke sebelah sana. Pak Thohir mengikuti arah telunjuk Pak Somad ke sana. Iya. Waduh, itu kan ke perkebunan saya. Tanpa permisi, Pak Thohir berlari menuju kebunnya. Ia terpeleset hampir jatuh. Dan betapa malangnya, semua pohon mangganya mati. Batangnya menghitam. Daun-daunnya menguning layu. Dan buahnya yang belum matang jatuh berserakan di tanah. Kenapa kebun manggaku yang diserang? Pak Thohir duduk lemas, menangis menyesali perbuatannya. Ia sadar Tuhan telah menghukumnya. Lalu menemui Pak Somad untuk mengakui semua perbuatannya dan meminta maaf. Nah, selesai deh Kak ceritanya. Yeay. Seru banget Kak Hikmah ceritanya. Kira-kira pesan moral dari cerita itu apa ya Kak? Betul Kak, seru kan ceritanya? Pesan moralnya, sebagai anak yang baik, sudah seharusnya kita tidak menyakiti orang lain. Jangan meniru apa yang dilakukan Pak Thohir, karena Tuhan mengetahui segala perbuatan kita. Tuhan akan menghukum orang-orang jahat dan membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Selain itu, memelihara lingkungan dengan menanam dan merawat pohon adalah sikap baik sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Benar itu Kak. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah bisa gabung ngobrol dengan kita di telepon di 0711369977 atau chat di channel YouTube RRI Palembang. Setelah ini, Alifa akan membacakan komentar dari kalian semua. Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di Cerita Adik. Begitu hangat mengalahkan sinar mentari. Dulu kita sahabat, berteman bagai ulat, berharap jadi kupu-kupu. Kini kita melangkah berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Persahabatan
Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hong Pimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hong Pimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hong Pimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hong Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hong Pimpa lagi. Kembali lagi di cerita adik, pastinya bersama Alifa dan Kak Hikmah. Ayo Kak, kita bacakan komentar dari teman-teman. Ayo. Ada telepon nih, yuk kita angkat. Yuk. Halo, cerita untuk adik. Dengan siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Kak Dwi. Halo Kak Dwi, apa kabar? Halo Alifa, alhamdulillah baik. Halo Kak- Kak Hikmah. Halo Kak Dwi. Kak Halo. Dwi, Wah, udah tadi pernah ceritanya belum ke keren banget Monpera? ya? Kak Dwi udah pernah belum ke Monpera? Belum. Kalau Kak Hikmah sama Kak Alifa udah belum? Hikmah belum. Kalau Kak Alifah? Kalau Kak Alifa udah, tempatnya bagus banget loh. Oh iya ya. Mau juga nanti ke sana. Tempatnya itu di Jalan Merdeka di depan Masjid Agung ya Kak? Oh iya, terima kasih Kak Alifa. Oh iya, tadi ceritanya judulnya apa ya? Judul ceritanya apa Kak? Judul ceritanya Kebun Mangga Pak Somad. Wah, oh tadi ada Pak Somad, ada Pak Tohir ya? Terus ada juga Ani ya. Oh iya, ada Ani. Nih, kakak mau Pak Tohir apa Pak Somad? Mau seperti Pak Tohir apa mau seperti Pak Somad? Pak Somad dong, karena Pak Somad iya, baik. Betul. bener banget. Terima kasih Kak Alifa dan Kak Hikmah. Sama-sama Sama-sama Kak. Kak. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Kak, kita baca komentar. Ayo. Dimulai dari Alifa ya. Udah ya. Assalamualaikum. Halo Kak Alifa dan Kak Hikmah. Bahagianya bisa jumpa kakak berdua lewat channel YouTube. Salam buat sahabat pencinta literasi ya. Oke Kak, salam juga ya. Salam juga. Ada dari Naura and Friends. Halo Kak Alifa dan Kak Hikmah. Halo Kak Naura. Halo Kak Naura. Ada dari Kusmawati Avanul. Halo Kak Alifa, keren. Terima kasih Kak. Weni dari Weni Hadiah Astuti. Hadiah Astuti. Halo Kak Alifa. Halo Kak Alifa, Cika dan Kak Hikmah. Ini Aurel, semangat ya Kak. Iya, terima kasih Kak Aurel. Terima kasih Kak Aurel. Terus ada dari Nur Ani Ranimoli. Halo Kak Alifa. Halo Kak. Dari Nurani Rani Moli. Halo Kak Hikmah. Halo juga.
Ada lagi dari Nurani Rani Moli lagi. Keren semua kakaknya. Terima kasih. Terima kasih. Kakak juga keren kok. Iya. Ada dari Meli Meli. Assalamualaikum Kak Alifa dan Kak Hikmah. Keren deh. Tetap semangat ya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Semoga di rumah tetap semangat juga ya. Ada dari Matematik Corner RD. Semangat Alifa dan Kak Hikmah. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi dari Matematik Corner lagi. Keren, semangat. Terima kasih ya. Semangat juga. Terima kasih. Dari Cani Agodwi. Assalamualaikum Kak Alifa dan Kak Hikmah. Wah, pagi-pagi sudah ada yang segar-segar nih. Penyiar dan pendongeng ciliknya